A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad nurjat illallah. Sirri wa sirri sirri fi sirri la Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan rahmat rezeki, rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang resiko mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bingung, apa resikonya? Resiko mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita harus mengorbankan diri. Itulah resikonya. Sanggupkah kita mengorbankan diri? Sanggupkah kita mentiadakan diri? Sanggupkah kita menfanakan diri? Sanggupkah kita keluar dari diri kita sendiri? Kalau tidak akan mungkin bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelajaran yang paling pelik atau pelajaran yang paling susah. Tidak mudah. Sekalipun demikian, tapi kita harus wajib untuk mengenal Allah yang Maha Pencipta. Kita harus mengenal asal kejadian kita dan yang menciptakan kita. Karena kita akan kembali ke sana. Kalau kita tidak mengenal Allah yang menciptakan kita, kita tidak akan mampu mengenal di yaumul qiyamah. Artinya kalau kita tidak mengenal Allah di dunia, maka kita tidak akan mengenal Allah di akhirat. Mana mungkin kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita tidak mengenal Allah. Tidak mengenal asal tujuan dari Allah untuk Allah, kepada Allah kembali segala sesuatu. Tapi kita tidak akan mampu, atau kita tidak akan bisa kembali kepada Allah apabila kita tidak mengenalnya. Itu mustahil. Itulah sebabnya kita dituntut untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar menjadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dari Allah kembali kepada Allah. Subhanallah. Saudara, mengenal Allah tidak sekedar berteori, tidak sekedar berkata-kata. Berteori, berkata-kata itu sangat mudah karena lidah kita tidak bertulan. Mengenal Allah, kita juga harus mengenal orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita tidak sekedar mengenal diri sendiri, tapi kita juga harus mengenal orang lain. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus mengenal diri terlebih dahulu, kemudian mengenal orang lain. Itu modal utama. Kita mengenal Allah tapi tidak mengenal orang lain, itu namanya tidak mengenal Allah. Saudara, penting untuk mengenal Allah agar menjadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Tapi mana mungkin kita bisa kembali kepada Allah apabila kita tidak mengenal Allah. Kita sering mengatakan atau sering diungkapkan di dalam satu perguruan ma'rifat, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Yang jadi masalah di sini, diri yang mana yang harus dikenal? Saudara, yang menjadi diri kita ini adalah sifat Allah. Makanya dikatakan al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati wa sifati ila ghairi. Insan itu rahasiaku, akulah rahasianya. Rahasia itu sifatku, sifatku itu tidak lain daripada aku. Sifat itu tidak lain daripada Allah. Makanya dikatakan barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Kalau kita sudah memahami bahwa diri kita itulah sifat atau sifat itulah adalah diri kita. Lalu di mana diri kita sekarang ini? Di mana dia bertempat? Apakah di dalam diri atau di luar diri? Di atas atau di bawah? Ini yang harus kita betul-betul memahami semuanya ini. Tidak sekedar berteori, berkata-kata, tidak. Tapi kita juga harus betul-betul mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sifat-sifat Allah itu kita realisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.